Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai lingkungan pendidikan. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gina Safira, NIM 12109225776. Untuk memenuhi mata kuliah ilmu pendidikan anak, dosen pembimbing Ibu Ruliana Fajriati. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu lingkungan pendidikan. Kegiatan pendidikan selalu berlangsung di dalam suatu lingkungan. Dalam konteks pendidikan, lingkungan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Lingkungan ini dapat berupa hal yang nyata seperti tumbuhan, orang, keadaan, politik, sosial ekonomi, binatang, kebudayaan, kepercayaan, dan upaya lain yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalam pendidikan. Di dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan pendidikan sangat diadakan usaha sadar. Ada yang tidak usaha sadar dari orang dewasa yang normatif disebut pendidikan, sedangkan yang lain disebut pengaruh. Lingkungan yang dengan sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak ada 3. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan terakhir itu lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini bisa disebut dengan lembaga pendidikan atau satuan pendidikan. Lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi lingkungan pendidikan. Apa sih itu fungsi lingkungan pendidikan? Nah, fungsi lingkungan pendidikan ini yang pertama itu ada namanya lingkungan pendidikan dapat menjamin kehidupan emosional peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, lingkungan pendidikan membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. Terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan secara optimal. Yang ketiga, lingkungan pendidikan berfungsi sebagai wahana yang amat besar bagi perkembangan individu dan masyarakat dalam memperluas dan mempercepat usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Yang terakhir ada namanya di dalam lingkungan pendidikan dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik baik dalam bentuk karir, akademik, kehidupan beragama, kehidupan sosial budaya maupun keterampilannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ragam bentuk lingkungan pendidikan. Apa sih itu ragam bentuk lingkungan pendidikan? Nah, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seorang anak. Di lingkungan ini, keluarga pertama sekali anak mendapatkan pengaruh sadar. Karena itu, keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari sejumlah keluarga kecil karena hubungan sedarah yang bersifat informal dan kodrati dan menjadi lembaga pendidikan tertua. Anak dalam menjalani pendidikan di lingkungan keluarga biasanya menghadapi hambatan-hambatan. Yang pertama, seorang anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, figur orang tua yang tidak mampu memberikan keteladanan pada seorang anak. Yang ketiga, sosial ekonomi keluarga yang kurang atau sebaliknya yang tidak bisa menunjang belajar. Yang keempat, kasih sayang orang tua yang berlebihan sehingga cenderung untuk memanjakan seorang anak. Adapun dasar-dasar tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anak, yaitu pertama,
motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan seorang anak. Cinta kasih ini mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab dan mengabdikan dirinya untuk sang anak. Yang kedua, dorongan atau motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai religius, spiritual yang dijiwai ketuhanan yang Maha Esa dan agama masing-masing, di samping didorong oleh kesadaran memelihara martabat dan kehormatan keluarga. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peranan keluarga. Bagaimana sih itu peranan keluarga? Peranan keluarga ini yang pertama sebagai pembentuk pola pikir anak. Karena di dalam keluarga anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Yang kedua, sebagai pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak, pengalaman ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan berikutnya, khususnya di dalam perkembangan pribadinya. Yang terakhir, sebagai lingkungan pendidikan yang memberikan keteladanan. Karena keteladanan ini orang tua akan menjadi tolak ukur dan menjadi wahana pendidikan moral. Berikutnya saya akan membahas mengenai lingkungan sekolah. Sebagai akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi dan terbatasnya orang tua, dalam kedua hal tersebut, orang tua sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Pendidikan di sekolah mencangkup pendidikan umum dalam mempersiapkan peserta didik menguasai kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki lapangan kerja. Peranan lingkungan sekolah. Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat. Maka dari itu, sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar pada jiwa anak, dan sekolah pun berperan dalam pembentukan kepribadian anak. Di antara peranan sekolah dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendidikan formal yang menumbuh kembangkan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik agar anak mampu menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial melalui pembekalan dalam semua bidang studi. Yang kedua, sebagai lingkungan pendidikan yang perlu memberikan pemahaman tentang pendidikan Pancasila, agama, dan pembinaan watak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Yang terakhir, sebagai lingkungan pendidikan yang harus mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu peranan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat ini mempunyai andil yang besar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam peranannya yaitu pertama, pendidikan manusia sebagai makhluk individu. Lingkungan masyarakat berperan dalam membantu pembentukan manusia yang cerdas sesuai dengan kondisi dan fungsi dari masing-masing pendidikan tersebut. Yang kedua, pendidikan manusia sebagai makhluk susila kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, pendidikan manusia sebagai makhluk sosial. Lingkungan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, memang
ditumbuh kembangkan sebagai makhluk individu dan susila yang secara bersama-sama mampu menciptakan kehidupan bersama secara bertanggung jawab agar untuk mencapai kesejahteraan sosial yang dinamis dengan sikap makaryanya. Yang terakhir, pendidikan manusia sebagai makhluk religius. Maka lingkungan masyarakat banyak memberikan andil dalam pembekalan yang berhubungan dengan masalah keagamaan.